warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanggamara. Kembali lagi dengan saya Letda CBA Koatiara di Sanggamara Podcast. Sahabat Sanggamara, menangani kasus hukum yang menimpa prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam Iskandar Muda, merupakan tugas pokok Korps Hukum Kodam Iskandar Muda, sesuai ketentuan yang berlaku dalam tubuh TNI Angkatan Darat. Telah hadir bersama kami Wakil Kepala Korps Hukum Kodam Iskandar Muda, Letkol CHK Bahrum Taslim SH. Kami akan bincang-bincang tentang tugas dan fungsi Korps Hukum di lingkungan TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam Iskandar Muda. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik. Terima kasih sudah menyempatkan diri hadir di podcast kami Bapak. Ada beberapa hal nih Pak, yang ingin kami tanyakan terkait dengan tugas pokok Korps Hukum di lingkungan TNI Angkatan Darat, khususnya Kodam Iskandar Muda. Sebagai pertanyaan pembuka Bapak, mungkin mohon bisa dijelaskan Bapak, secara singkat tugas dan fungsi dari Korps Hukum Kodam IM itu sendiri, Pak. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan sedikit tentang tugas dan fungsi Korps Hukum Angkatan Darat, khususnya di Kodam berkaitan sesuai dengan Peraturan Kasat Nomor 38 Tahun 2017 tentang Orgas Kumdam. Situ ada dua fungsi, yang satu fungsi utama, yang kedua adalah fungsi organik. Yang titik berat dalam pelaksanaan kita sehari-hari adalah fungsi utama, yaitu ada tiga. Fungsi utama yang pertama adalah dukungan hukum. Dukungan hukum itu ada dua, kita memberikan penyuluhan hukum kepada prajurit-prajurit satuan di jajaran satuan. Kemudian ada dukungan hukum. Dukungan hukum ini merupakan kita memberikan pemahaman hukum kepada prajurit-prajurit atau satuan-satuan yang akan melaksanakan tugas pamtas di wilayah perbatasan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, fungsi yang kedua adalah bantuan hukum. Bantuan hukum ini kita berikan kepada prajurit-prajurit kita di jajaran khususnya di jajaran Kodam Iskandar Muda, itu apabila berkaitan dengan persoalan hukum. Apabila melakukan pelanggaran hukum, itu memberikan bantuan hukum. Dan yang ketiga adalah peraturan perundang-undangan. Itu yang fungsi utama. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu fungsi organik, itu sama dengan satuan-satuan lain, itu fungsi pelaksanaan intelijen, PAM, OPS, REN, dan lain sebagainya. Demikian, seperti itu. Berkaitan dengan bantuan hukum kepada prajurit nih Pak, apabila seorang prajurit yang sedang menghadapi masalah hukum, apakah prajurit tersebut berhak mendapat bantuan hukum itu, Pak? Jadi bantuan hukum diberikan kepada prajurit itu merupakan hak rawatan dinas yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 23 tahun 2004. Ulangi, Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang TNI. Di dalam pasal 50 disebutkan bahwa salah satu rawatan dinas yang diberikan kepada prajurit selain gaji penghasilan kita sehari-hari, salah satunya adalah bantuan hukum. Jadi bantuan hukum ini merupakan rawatan dinas yang harus diberikan kepada setiap prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya di Kodam Iskandar Muda apabila melakukan pelanggaran hukum. Apakah bantuan hukum ini hanya diberikan kepada prajurit saja, Pak? Bagaimana dengan keluarga apabila sedang menghadapi permasalahan hukum juga? Sesungguhnya bantuan hukum ini tidak saja diberikan kepada prajurit, ya, tetapi juga diberikan kepada keluarga prajurit. Ini sudah termuat di dalam PP 39 tahun 2010 tentang administrasi prajurit. Disebutkan bahwa salah satu bantuan hukum diberikan kepada prajurit bukan saja kepada prajuritnya, tetapi juga kepada keluarga prajurit. Nah, itu di dalam PP 39 tahun 2010 pasal 41. Kemudian yang masuk dalam PP itu turunnya lagi pasal 44 ayat 1 huruf D disebutkan demikian. Jadi itu merupakan hak yang tidak saja diberikan kepada prajurit, juga kepada keluarganya. Nah, turunannya lagi di dalam Kep Panglima, keputusan Panglima nomor 1089 itu siapa-siapa saja yang berhak menerima bantuan hukum itu diatur semua di dalam teknisnya di dalam peraturan Panglima. Apa-apa saja Pak pelayanan hukum yang dapat diberikan kepada prajurit, keluarga prajurit maupun satuan Pak? Yang selama ini kita tangani khususnya di Kodam Iskandar Muda,
Ada beberapa perkara yang kita berikan layanan hukum kepada prajurit maupun keluarga ataupun satuan atau instansi Angkatan Darat, khususnya Kodam Iskandar Muda. Apabila prajurit yang melakukan pelanggaran, misalnya ada perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha negara, terus berkaitan dengan nikah, talak, rujuk, cerai dan sebagainya, ataupun perkara-perkara hukum lain yang masih dapat kita memberikan bantuan hukum kepada prajurit maupun keluarganya, juga termasuk dengan instansi atau satuan Kodam Iskandar Muda. Baik Pak, untuk Kumdam sendiri Pak, lebih sering menangani perkara-perkara apa saja Pak, baik yang dilakukan oleh prajurit, satuan atau instansi Kodam? Selama ini tentunya kita lebih banyak memberikan bantuan hukum kepada prajurit, terutama dalam hal perkara pidana, karena banyak kita ketahui bahwa pelanggaran hukum dilakukan oleh prajurit kita lebih banyak perkara pidana, khususnya perkara umum. Yang paling menonjol sekali adalah perkara narkoba. Perkara narkoba sesuai dengan ketentuan setiap prajurit harus didampingin oleh penasihat hukum atau harus mendapat bantuan hukum. Terus perkara penganiayaan, perkara susila, perkara penggelapan atau penipuan dan lain sebagainya, itu harus kita memberikan bantuan hukum. Syaratnya mereka harus mengajukan permohonan. Syaratnya dari yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Kumdam Iskandar Muda. Nah, dengan dasar surat permohonan ini kita tinggal menerbitkan surat perintah. Dengan surat perintah itu nanti kita mengajukan membuatkan surat kuasa. Dengan dasar surat kuasa ini kita sudah sah untuk mendampingi prajurit, keluarganya ataupun instansi yang akan meminta bantuan hukum itu. Kita bisa mendampingi dalam proses persidangan, mulai dari tahap penyidikan di polisi militer atau di penyidik umum misalnya, sampai dengan tahap persidangan yang pengadilan, atau bisa saja kita mengadakan mediasi di luar pengadilan. Itu haknya prajurit seperti itu. Baik Pak, bagaimana upaya Kumdam Iskandar Muda untuk meminimalisir pelanggaran hukum oleh prajurit khususnya di jajaran Kodam IM Pak? Tentunya ini menjadi tanggung jawab kita semua, bukan saja di Kumdam, tetapi tanggung jawab kita semua, khususnya di Komandan Satuan di jajaran Kodam Iskandar Muda, bahwa tetapi di Kumdam Iskandar Muda kita mempunyai program setiap triwulan kita melaksanakan kegiatan penyuluhan. Kita melaksanakan kegiatan penyuluhan dari satuan, mulai dari Kodim, batalion sampai ke Korem, ke Brigif dan lain sebagainya. Sudah terprogram bahwa setiap triwulan kita melaksanakan penyuluhan untuk menyampaikan, mengingatkan kepada rekan-rekan prajurit kita bahwa dengan penyuluhan hukum itu prajurit-prajurit kita bisa paham tentang hukum, bisa mengerti tentang hukum, dan bisa mengetahui dan memahami bahwa apabila prajurit melakukan pelanggaran hukum, konsekuensinya itu sangat berat. Konsekuensi hukumnya akan dihadapi sangat berat. Di satu sisi akan mendapat hukuman pidana atau kurungan misalnya, cuma akan berakibat pada sanksi administrasi. Nah, itu yang kita sosialisasikan kepada rekan-rekan prajurit kita di satuan-satuan bawah, agar mereka bisa paham hukum, tahu hukum, agar tidak melakukan pelanggaran hukum. Apa harapan Bapak ke depan berkaitan dengan penanganan hukum yang dilaksanakan oleh Korp Hukum Kodam Iskandar Muda? Ya, tentunya harapan dari kita semua dan harapan kita semua bahwa dengan adanya penyuluhan hukum dan pencerahan hukum kepada rekan-rekan prajurit kita di satuan-satuan bawah, titik beratnya agar memberi pemahaman kepada prajurit bahwa tidak boleh melakukan pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Terus yang kedua, bahwa dengan memahami hukum, dengan mentaati aturan hukum, maka prajurit tersebut bisa terhindar dari pelanggaran hukum. Seperti tadi saya sampaikan bahwa apabila prajurit melakukan pelanggaran hukum, maka konsekuensi yang akan dihadapi adalah sangat berat. Di samping
menghadapi tuntutan pidana, bukan saja kurungan, tetapi lebih berat nanti adalah di sanksi administrasi. Sanksi administrasi itu berpengaruh kepada pendapatan, gaji, remunerasi, dan karir prajurit yang bersangkutan. Ya, harapan ke depan mudah-mudahan prajurit-prajurit kita bisa memahami hukum, bisa mengenali hukum dengan baik agar tidak ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat merugikan dirinya, yang dapat merugikan keluarganya maupun satuan, khususnya Kodam Iskandar Muda. Baik, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami di Sanggamara Podcast. Semoga Korem Hukum Kodam Iskandar Muda lebih sukses ke depannya dalam menjalankan tugas. Amin, amin. Terima kasih. Sahabat Sanggamara, melanggar hukum bukan merupakan pilihan. Namun, kasus hukum dapat menimpa siapa saja apabila lalai dalam menjalankan kewajiban atau tidak mengindahkan hukum yang berlaku. Kalau tidak mau dihukum, jangan melanggar hukum. Sampai ketemu lagi di Sanggamara Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanggamara.